Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 11C akan mempresentasikan materi kelompok kami yaitu tentang ukuran letak data. Perkenalkan, nama saya Azahra Sadrina Nazifa dari kelompok 1 kelas 11C. Perkenalkan, nama saya Naurah Nur Salsabila dari kelompok 1 11C. Perkenalkan, nama saya Hairul Rizky Hidayat, kelompok 1 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Sula Amalia dari kelompok 1 kelas 11C. Ukuran data. Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian. Seperti yang kita ketahui bahwa ukuran letak data terbagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kita akan masuk ke dalam bagian pertama, yaitu kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data yang berurutan yang terbagi dalam 4 bagian sama banyak. Sebuah kuartil yaitu Q1 yang disebut kuartil bawah, Q2 yang disebut kuartil tengah, atau bisa disebut median. Yang terakhir ada Q3 yaitu kuartil atas. Misalnya kita punya data yang sudah diurutkan. Di ujung kiri kita tuliskan dengan X1 atau data awal. Kemudian ujung kanan kita tuliskan XN atau data ke N. Jika data ini kita dibagi menjadi 2 bagian yang sama, maka akan muncul Q2 atau median. Letaknya tepat di tengah-tengah data yang sudah diurutkan. Maka kita punya 2 bagian, yaitu kiri dan bagian kanan. Kemudian masing-masing bagian kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian kiri muncul Q1 atau kuartil bawah, dan di bagian kanan setelah kita bagi menjadi 2 akan muncul Q3. Kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk kuartil bawah, jika jumlah datanya ganjil dapat dirumuskan dengan Q1 sama dengan X1/4 dikali N ditambah 1. Lalu untuk kuartil tengah dengan jumlah data ganjil, Q2 sama dengan X1/2 dikali N ditambah 1. Dan untuk kuartil atas dengan jumlah datanya ganjil, Q3 sama dengan X3/4 kali N tambah 1. Kemudian, untuk mencari kuartil bawah dengan jumlah datanya genap, dirumuskan Q1 sama dengan X1/4 dikali N tambah 2. Lalu untuk kuartil tengah dengan jumlah data genap, Q2 sama dengan X1/4 dikali 2N tambah 2. Dan untuk kuartil 3 atau kuartil atas dengan jumlah data ganjil, dirumuskan dengan Q3 sama dengan X1/4 dikali 3N ditambah 2. Contoh soal 1. Tentukan Q3 atau kuartil atas pada tabel berikut. Dengan 10 frekuensi 6, 15 frekuensi 10, 20 frekuensi 14, 25 frekuensi 16, 30 frekuensi 9, dan 35 frekuensi 4. Penyelesaian. N adalah banyaknya data. Banyaknya data adalah 59. Lalu kita tulis rumus dari kuartil atas atau Q3. Q3 sama dengan X3/4 dikali N ditambah 1. Sama dengan X3/4 dikali 59 ditambah 1. Sama dengan X3/4 dikali 60. Sama dengan X45. Nilai dari X45 adalah 25. Jadi, nilai Q3 dari data tersebut adalah 25. Kuartil data kelompok.
Kuartil data kelompok untuk Q1 atau kuartil bawah dapat dirumuskan dengan Q1 sama dengan TB1 ditambah P dalam kurung 1/4 dikalikan N dikurangin FK1 dibagi F1. Untuk kuartil data kelompok Q2 atau kuartil tengah dapat dirumuskan dengan Q2 sama dengan TB2 ditambah P dalam kurung 1/2 dikalikan N dikurangin FK2 dibagi F2. Untuk kuartil data kelompok Q3 atau kuartil atas dapat dirumuskan dengan Q3 sama dengan TB3 ditambah P dalam kurung 3/4 dikalikan N dikurangin FK3 dibagi F3. Dengan keterangan Q1 sama dengan kuartil bawah, Q2 sama dengan kuartil tengah atau median, Q3 sama dengan kuartil atas, TB1 adalah tepi bawah kelas Q1, TB2 adalah tepi bawah kelas Q2, TB3 adalah tepi bawah kelas Q3. N sama dengan frekuensi, P sama dengan panjang kelas. FK1 sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. FK2 sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. FK3 sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. F1 sama dengan frekuensi kelas Q1. F2 sama dengan frekuensi kelas Q2. F3 sama dengan frekuensi kelas Q3. Contoh soal 2. Tentukan Q1 dari data waktu tunggu pasien di suatu klinik pada tabel berikut. Waktu dalam menit 30 sampai 34 memiliki frekuensi 8, 35 sampai 39 memiliki frekuensi 10, 40 sampai 44 memiliki frekuensi 13, 45 sampai 49 memiliki frekuensi 17, 50 sampai 54 memiliki frekuensi 14, 55 sampai 59 memiliki frekuensi 11, 60 sampai 64 memiliki frekuensi 7. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara N, banyaknya data adalah 80. Untuk mengetahui letak kelas interval dari Q1, maka kita akan menggunakan cara 1/4 dikali N dengan N, banyaknya data adalah 80, sama dengan hasilnya adalah 20. Lalu kita akan masukkannya ke rumus. Q1 sama dengan tepi bawah kelas Q1 yaitu 39,5 ditambah P, panjang kelas Q1-nya adalah 5 dikali 1/4 N yaitu 20 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 yaitu 18 dibagi frekuensi kelas Q1 yaitu 13 sama dengan 39,5 ditambah 5 dikali 2/13 yaitu 39,5 ditambah 0,77 sama dengan 40,27. Jadi, nilai Q1 dari data waktu tunggu pasien di suatu klinik pada tabel tersebut adalah 40,27. Oke, lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu desil. Desil adalah sekumpulan data berurutan yang terbagi menjadi 10 bagian sama banyak. Desil data tunggal. Desil data tunggal dapat dirumuskan dengan DI sama dengan XI/10 dikali N ditambah 1. Jika hasilnya desimal, maka rumusnya adalah DI sama dengan XK ditambah D dikali XK ditambah 1 dikurang XK. Keterangannya yaitu DI adalah desil ke dan N adalah banyaknya data. Desil kedua dari data berikut: 2 frekuensi 3, 3 frekuensi 7, 4 frekuensi 6, dan 5 frekuensi 4. Penyelesaiannya N atau banyak data sama dengan 20. DI sama dengan X atau data kedua per 10 dikali 20 tambah 1 sama dengan X atau data ke 4,2.
Dikarenakan hasilnya berupa desimal, maka kita perlu melanjutkan ke rumus yang berikutnya. DI sama dengan XK ditambah D dikali XK ditambah 1 dikurangi XK. Dengan XK adalah bilangan bulat dari hasil desimal perhitungan dari rumus sebelumnya. Dan D adalah bilangan desimalnya. Maka D2 sama dengan X atau data keempat ditambah 0,2 dikali data keempat atau X ditambah 1 dikurangi X atau data keempat sama dengan X atau data keempat ditambah 0,2 dikali X atau data kelima dikurangi X atau data keempat sama dengan 3 ditambah 0,2 dikali 3 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3. Jadi nilai desil kedua dari data tersebut adalah 3. Desil data kelompok. Desil data kelompok dapat dirumuskan dengan DI sama dengan TBDI ditambah P dikali I per 10N dikurang FKDI dibagi FDI dengan keterangan DI adalah desil ke I, TBDI adalah tepi bawah kelas desil ke I, P adalah panjang kelas, N adalah jumlah frekuensi, FKDI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, dan FDI adalah frekuensi kelas desil ke I. Contoh soal 4. Tentukan desil ke-7 dari data pada tabel berikut. Berat dalam kilogram. Berat 2-5 memiliki frekuensi kumulatif 8. Berat 6-9 memiliki frekuensi kumulatif 20. Berat 10-13 memiliki frekuensi kumulatif 30. Berat 14-17 memiliki frekuensi kumulatif 36. Berat 18-21 memiliki frekuensi kumulatif 40. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara, karena pada soal yang diketahui frekuensi kumulatif, maka pertama-tama kita harus mencari frekuensi dari masing-masing tiap kelasnya. Didapat, berat 2-5 memiliki frekuensi 8, berat 6-9 memiliki frekuensi 12, berat 10-13 memiliki frekuensi 10, berat 14-17 memiliki frekuensi 6. Berat 18-21 memiliki frekuensi 4. N, banyaknya data adalah 40. Untuk mengetahui letak kelas interval desil ke-7, maka kita akan menggunakan cara 7/10N. Dengan N banyaknya data adalah 40, maka memiliki hasil 28. Data ke-28 terletak pada kelas ke-3. Selanjutnya, kita akan memasukkannya ke rumus desil data kelompok. DI sama dengan TBDI ditambah P dikali I per 10N dikurang FKDI dibagi FDI. Karena yang diminta desil ke-7, maka desil ke-7 sama dengan tepi bawah kelas desil ke-7, yaitu 9,5, ditambah P, panjang kelasnya adalah 4, dikali 7/10N, yaitu yang kita hitung tadi memiliki hasil 28, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-7, yaitu 20, dibagi frekuensi kelas desil ke-7, yaitu 10. Maka 9,5 ditambah 4 dikali 8/10 sama dengan 9,5 ditambah 3,2 yaitu 12,5. Jadi nilai desil ke-7 dari data tersebut adalah 12,5. Kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu persentil. Persentil adalah sekumpulan data berurutan yang terbagi menjadi 100 bagian yang sama. Untuk persentil sendiri, rumusnya tidak jauh beda dengan desil. Persentil data tunggal dapat dirumuskan dengan PI sama dengan X I per 100 dalam kurung N
ditambahkan 1. Jika hasil desimal, maka rumusnya yaitu PI sama dengan XK ditambah D dalam kurung X K ditambah 1 dikurangin XK dengan keterangan PI sama dengan persentil KI, N sama dengan banyaknya data. Contoh soal kelima. Tentukan persentil ke-85 dari data berikut. 10,11, 12, 13, 14, 18, 18, 20, 15, 15, 15, 18, 13, dan 12. Penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, yaitu 10,11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 18, 20. Dengan N, banyaknya data adalah 13. Lalu kita masukkan ke rumus persentil data tunggal, yaitu PI sama dengan X atau data ke I per 100 dikali N ditambah 1. Karena yang diminta persentil ke-85, maka P85 sama dengan X atau data ke-85 per 100 dikali 13 ditambah 1 sama dengan X atau data ke-19,9. Karena hasilnya desimal, maka kita perlu melanjutkan ke rumus berikutnya, yaitu PI sama dengan XK ditambah D dikali XK ditambah 1 dikurangi XK. P85 sama dengan X atau data ke-11 ditambah 0,9 dikali X atau data ke-12 dikurangi X atau data ke-11 sama dengan 18 ditambah 0,9 dikali 18 dikurangi 18 sama dengan 18. Jadi nilai persentil ke-85 dari data tersebut adalah 18. Persentil data kelompok. Persentil data kelompok dapat dirumuskan dengan PI sama dengan TBPI ditambah P dikali I per 100N dikurang FKPI dibagi FPI dengan keterangan PI adalah persentil ke I, TBPI adalah tepi bawah kelas persentil ke I, P adalah panjang kelas, N adalah jumlah frekuensi, FKPI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, dan FPI adalah frekuensi kelas persentil ke I. Contoh soal 6, perhatikan histogram berikut. Persentil ke-60 dari data pada histogram tersebut adalah. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara N atau banyaknya data sama dengan 40. Untuk mengetahui letak kelas interval persentil ke-60, kita dapat menggunakan cara 60 per 100 dikali N dengan N banyaknya data adalah 40, yaitu sama dengan 24. Karena data ke-24 berada pada kelas keempat, maka tepi bawah persentil 60 sama dengan 77 dikurangi 0,5 sama dengan 76,5. Kemudian kita bisa memasukkannya ke rumus persentil data kelompok, yaitu PI sama dengan TBPI ditambah P dikali I per 100N dikurangi FKPI dibagi FPI. Karena yang diminta persentil ke-60, maka persentil ke-60 sama dengan tepi bawah kelas persentil ke-60, yaitu 76,5 ditambah P, panjang kelasnya adalah 8 dikali 60 per 100 dikali N.
hasil yang sudah kita hitung tadi yaitu 24 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-60 yaitu 18 dibagi frekuensi kelas persentil ke-60 adalah 15. Maka 76,5 ditambah 8 dikali 6 per 15 sama dengan 76,5 ditambah 3,2 yaitu 79,7. Jadi nilai persentil ke-60 dari data tersebut adalah 79,7.